Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Studio Mas Lutfi, channel bagi kamu yang sedang ingin belajar bahasa pemrograman. Baik teman-teman semuanya, kita di video ini kita akan belajar bagaimana cara menginstal plugin Dart di dalam software IntelliJ IDE. Jadi ceritanya begini teman-teman, kita belajar Dart ini menggunakan software IntelliJ IDE. Ya, ini softwarenya. Ini saya bukakan softwarenya IntelliJ IDE. Saya kebetulan menggunakan versi 2020. Berarti yang terbaru nih. Ini video ini direkam di tahun 2020 ya. Jadi bagi Anda generasi modern, siapa tahu sekarang ini channel saya masih bertahan sampai 2035. Amin. Siapa tahu seperti itu ya. Jadi bagi Anda yang telah menonton video ini di tahun 2035, ini saya sedang mengambil videonya di tahun 2020. Ya, mungkin Anda baru lahir. Tapi bagi Anda yang memang sekarang posisi di 2020, berarti saya terlalu mimpinya terlalu besar. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting mimpi ya, siapapun boleh sih bermimpi kan gitu kan. Kita nggak nggak harus mimpi itu dengan tidur, dalam keadaan tidur. Saya sedang melek nih, tapi mimpinya terlalu panjang. Oke, singkat kata, kita bakalan saya sudah menginstal nih IntelliJ IDE-nya ya, IntelliJ idenya. Saya bahasa Inggrisnya kurang bagus gitu kan, jadi mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan penulisan pengucapannya gitu kan. Jadi kebetulan saya menggunakan IntelliJ IDE. Sebenarnya Anda juga bisa membuat belajar Dart ini dengan menggunakan Dartpad ya gitu kan, tapi saya rasa nanti kamu praktek di rumah itu harus terkoneksi internet. Nah, sekarang saya praktekkan dengan IntelliJ IDEA ini tanpa terkoneksi dengan internet di rumah. Nah, IntelliJ IDEA waktu kita install memang tidak include yang namanya Dart, itu nggak include, nggak masuk, nggak satu paket dia. Ya, kalau misalnya teman-teman beli barang gitu kan, biasanya ada paket bonusnya, ini nggak masuk. Nah, maka dari itu kamu harus menginstal plugin di dalam IntelliJ IDEA-nya ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya ikutin aja. Nanti kamu buka yang namanya IntelliJ IDE ini. Ya, IntelliJ IDE-nya dibuka. Terus setelah dibuka nanti bakalan muncul welcome to IntelliJ IDE seperti ini. Nah, setelah muncul kayak gini, kamu cari yang namanya configure. Ya, carilah di ujung kiri atas, di ujung kanan atas, di ujung kiri bawah, di ujung kiri atas, ya, kiri bawah maksudnya. Itu kamu bakalan ketemu yang namanya configure. Silakan diklik aja, nggak usah takut-takut, ya kan. Kalau nanti takut-takut bakalan nggak terklik-klik gitu kan. Setelah itu klik plugin, ya. Kamu klik jumpain plugin. Tapi dengan catatan ya teman-teman semua, pada saat kalian menginstal yang namanya plugin ini, maka kamu wajib terkoneksi dengan internet. Jadi kalau nggak terkoneksi internet ya mustahil kamu bisa menginstalnya, itu mustahil, nggak akan bisa gitu ya. Kecuali menginstal dulu ya. Kecuali kamu mendownload dulu. Sorry, jangan slow, jangan ngegas ya. Jadi setelah muncul seperti ini teman-teman semua, di plugin ini ada namanya marketplace dan ada namanya install. Nah, kalau install berarti hal-hal yang sudah pernah kalian install. Ini seperti halnya Kotlin ini sudah saya install di dalam IntelliJ IDE ini. Nah, saya cari dari marketplace, cari dengan apa namanya itu, keyword. Dengan keywordnya adalah Dart. Nah, setelah itu tunggu, bakalan muncul yang namanya Dart. Silakan diklik install saja. Nah, instalasi ini membutuhkan waktu yang relatif teman-teman semua. Ketika koneksi Anda apabila koneksi kamu itu terlalu lambat, maka bisa bakalan membutuhkan waktu yang take long time. Terlalu agak panjang, agak lama waktunya gitu. Tapi kalau koneksi Anda itu super, atau koneksi kamu itu super dewa, kenceng bener ya. Macem flash. Ya gitulah,
kenceng lah intinya. Kamu bakalan nggak lama-lama untuk menginstall ini. Nah, setelah install, jangan lupa di restart ID-nya. Klik aja, diklik, kemudian muncul restart internetnya, wes, bablas angin nih. Intinya dia bakalan merestart, klik aja restart. Nah, tunggu beberapa saat kemudian internet saya bakalan membuka lagi atau bakalan membuka kembali dia ya untuk siap-siap kita gempur dengan bahasa Dart. Nah, coba tuh lihat. Cakep kan? Internet Idea Community 2020. Nah, sebagai informasi sebagai informasi ya bagi kamu yang ingin menginstal Internet IDEA ini, itu terdiri dari dua versi. Ada yang versi apa ya? Versi free dan ada juga yang versi berbayar. Jadi versi community adalah versi yang free. Jadi install itu aja bagi Anda penikmat gratis seperti saya. Saya juga penikmat gratis loh. Jadi saya bukan membeli Internet IDEA ini. Baik, kita setelah membuka ini, kita bakalan ngebuat project baru, teman-teman semua. Klik aja create project. Ya, create new projectnya itu tinggal diklik aja dan tunggu beberapa saat kemudian. Ya, waktu ini membutuhkan waktu yang relatif lagi, tergantung dari koneksi, tergantung dari spek dari komputer atau laptop kamu. Oke, di dalam new project pilihlah bahasa Dart, ya, pilih bahasa Dart, kemudian diminta .sdk. Oke, next saja. Oke, diminta .sdk, ternyata ini bandel nih .sdk-nya ada di mana ya? Saya cari dulu ya .sdk-nya. Berarti Anda harus yang namanya menginstal dulu .sdk-nya. Ya, berarti kamu harus menginstal .sdk-nya dulu nih. Di mana kamu berada? Kita cari. Kelihatannya saya sudah pernah menginstal si Dart. Wow, ini dia. Ya, ketemu. Jadi Dart ini juga harus kamu install dulu. Pin. Error, it's not found. SDK. Oke, sorry, saya tidak masuk ke bin tadi. Jadi SDK-nya setelah kamu install, gitu kan? Kamu bakalan nyari dulu, ketemu di sini. Nah, di sini nih, kalau kamu buka ketemu bin, kamu ketemu include, kamu ketemu lib, kan gitu kan? Jadi kamu klik aja yang SDK-nya, baru di OK-in saja. Di OK-in. Kemudian nunggu nih loading template-nya tadi. Nah, di sini teman-teman semua, kamu pilih yang console application karena kita belajar yang namanya dasar-dasar pemrograman Dart, ya. Kamu pilih yang console application dan jangan lupa klik tombol next. Kasih nama project kamu ya. Ya, projectnya saya kasih nama ya belajar. Apa tadi namanya? Bentar, saya kasih nama belajar ya. Belajar Dart. Nah, kemudian project name belajar Dart ini bakalan kita bakalan kita simpan di dalam sini. Saya sudah menyiapkan satu folder. Ya, saya menyiapkan satu folder dulu. Foldernya adalah Dart project. Oke, saya copy alamatnya, kemudian saya pastekan di sini di project application. Artinya saya telah membuat satu project bernama belajar Dart dalam drive A, folder data kerjaan, kemudian kursus, kemudian Dart Flutter, dan di sini ada folder Dart project dan project kamu ada di sini belajar Dart. Finish. Nah, muncul sesuatu atau pertanyaan ajaib ini. Ini pertanyaan ini selalu muncul ketika kita bakalan membuat project di folder yang kosong. Gitu teman-teman. Artinya apa nih? Directory does not exist. Ya, jadi belum ada yang namanya belajar Dart direktorinya. Oke saja. Tunggu beberapa saat kemudian teman-teman semua, kamu bakalan menjumpai yang namanya halaman Internet IDEA untuk siap kita gempur dia belajar atau siap diketik-ketik, siap di coding-coding tentang Dart-nya. Nah, gimana tampilannya? Penasaran kan? Inilah dia tampilan daripada Dart.
Oke, kita berkenalan dulu teman-teman tentang IntelliJ IDEA. Ini adalah bagi kalian yang baru pertama kali menggunakan IntelliJ IDEA, seperti ini tampilannya. Tidak ada yang istimewa, tidak ada lekukan-lekukan yang aneh, tidak ada sesuatu yang menonjol, semua rata seperti hanya monitor. Ya, Anda bisa melihat di sini, jadi kamu bisa melihat di sini ada menu-menu seperti biasa. Menu yang kamu jumpai seperti menu-menu yang dijumpai di aplikasi-aplikasi pada umumnya. Rata-rata aplikasi teman-teman semua, kenapa sih kok harus ada help gitu? Rata-rata itu seperti ini ya, saya kurang tahu ya kenapa gitu kan. Kemudian kamu bakalan kejumpa dengan namanya panel project ya. Di sini panel project ini sedang downloading, jadi mungkin sedikit low respon daripada ini komputer saya. Oke, bentar. Nah, project saya sudah berpindah ke atas teman-teman. Saya bingung. Ini gimana? Loh, saya bingung. Bentar, saya pindahin ke samping kiri. Nah, begini aja lebih enak. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Kamu bisa membuka project dan semua file-file bisa kamu tulis di folder bin. Ya, di folder bin di sini. Jadi ini kebetulan ada file bawaan namanya main.dart. Nah, file bawaan. Kalau ini nanti kita bakalan menambah-nambahkan di sini semua ya, teman-teman semua ya. Paspec YAML ini merupakan sebuah file ketika kita membutuhkan library atau alat-alat. Misalnya begini teman-teman kan semua kan. Saya sedang menyiapkan satu tas alat-alat atau peralatan-peralatan untuk membangun rumah. Di situ ada gergaji, ada palu, ada paku, ada meteran dan lain sebagainya. Namun ketika saya ingin membangun sesuatu, ternyata saya tidak memiliki alat di dalam tas saya. Apa yang saya lakukan? Saya bisa pinjam kepada teman, saya juga bisa membeli kepada penjual-penjual di luaran sana. Nah, seperti halnya ini Paspec YAML nih teman-teman semuanya. Jadi Paspec YAML ini adalah kita bisa belanja alat. Ya, belanja alat atau disebut dengan library kepada orang lain, kepada situs lain ya. Nanti di dalam situs itu kita hanya menuliskan saja apa nama alatnya. Nah, kemudian kita tekan pubget ini, maka alat-alat yang sedang kita butuhkan akan secara otomatis di-download dan bisa kita gunakan dalam project ini. Seperti itu teman-teman ya. Gambarannya ya seperti tadi. Saya ingin membangun sesuatu, ternyata saya cari-cari dalam tas saya itu tidak ada alat gergaji misalnya. Maka saya bisa melakukan pinjam atau bisa melakukan pembelian. Nah, seperti halnya pada saat kalian membuat project, ada satu alat yang tidak ada di dalamnya. Maka alat itu bisa kamu daftarkan di Paspec YAML dan silakan di-download. Maka alat itu bisa kamu gunakan untuk membuatnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti ini kita bakalan ngoding-ngoding di sini semuanya ya, ngoding-ngoding ya dengan menggunakan bahasa Dart, dan tentunya akan kita mulai di video kita berikutnya. Untuk menjalankan hasilnya, ini kira-kira hasilnya adalah hello world gitu kan. Kalau saya jalankan, untuk menjalankan hasilnya berarti klik kanan, kemudian tinggal dipilih dipilih run aja ya, dipilih run. Ini perdana nih teman-teman, saya belum pernah praktek sama sekali untuk menjalankan untuk membuat Dart ini ya di IntelliJ IDEA, makanya saya agak sedikit meraba-raba. Oke, pada saat saya jalankan ternyata diminta untuk allow itu untuk mengakses Javanya, dan ini hasilnya hello world 42. Hello world 42. Nah, 42 itu dari mana? Dari calculate ini teman-teman semuanya ya. Nah, jadi dia udah mengkalkulasikan sendiri. Jadi nanti kita ngetik dan hasilnya bisa kita run di sini. Salah satunya adalah ketika saya mengubah nih, contoh saya ngubah ya. Halo teman-teman semua. Oke, mari kita coba runkan lagi. Kalau saya jalankan, hasilnya adalah halo teman-teman semua. Dan ini adalah permulaan kita mengcoding. Oke teman-teman semuanya, terima kasih Anda telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like,
comment, and share kepada teman-teman semua yang membutuhkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video sebelumnya. See you.